Oke, untuk kali ini adalah penjelasan mengenai normalisasi. Gitu. Jadi apa sih normalisasi ini? Normalisasi ini terbentuk karena yang pertama adanya anomali. Gitu. Jadi anomali ini apa? Kita sudah bisa membuat sebuah basis data, sudah jadi tabel, sudah jadi perancangannya gitu. Cuman ternyata ada beberapa anomali yang masih terdapat pada tabel kita atau basis data kita gitu. Jadi di sini ada efek samping yang tidak diharapkan, adanya ketidakkonsistenan data gitu ataupun redundancy yang artinya datanya berulang terus-terusan. Nah, di sini ada 3 macam anomali. Yang pertama ada anomali untuk penyisipan data, yang kedua ada anomali pengubahan data, yang ketiga adalah anomali penghapusan data. Nah, jika memang terjadi anomali pada tabel yang sudah kita buat atau basis data yang sudah kita buat gitu. Jadi ada kemungkinan tabel-tabel kita gitu ya, itu perlu dipecah lagi menjadi beberapa tabel agar database kita optimal gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita sudah belajar untuk mendefinisikan sistem gitu ya, terus membuat suatu database gitu, suatu basis data, ternyata basis datanya nggak cuman gitu aja gitu. Jadi basis datanya itu harus optimal juga. Jadi nggak cuman sekedar ada data ada basis data sudah selesai, nggak seperti itu gitu. Jadi kita perlu cek juga apakah basis data kita ini sudah bagus, benar-benar optimal atau belum gitu. Jika masih ada 3 macam anomali ini gitu ya, maka database kita itu masih harus ada perubahan. Nah, yang pertama adalah anomali penyisipan data gitu. Jadi gimana cara misalnya nih kondisinya gitu adalah pada saat mau melakukan penambahan data gitu ya, ternyata ada elemen data yang masih kosong dan elemen tersebut justru merupakan primary key gitu. Jadi misalnya kayak di sini ada tabel gitu ya, ada kuliah, ada ruang, ada tempat gitu. Jadi kuliahnya misalnya jaringan komputer, ruangnya Merapi, tempatnya FMIPA Utara. Nah, gimana cara menambahkan informasi ruangan gitu ya? Kalau misalnya ternyata di gedung tuh ada ruangan baru, tapi ternyata mata kuliahnya belum tahu mata kuliah apa yang mau diisikan di ruangan itu. Nah, itu nggak bisa gitu. Jadi elemen yang masih kosong itu adalah sebuah primary key. Jadi kuliah itu adalah primary key. Kita mau nambah ruangan baru di sini nggak bisa, ataupun ada tempat baru di sini nggak akan bisa, gitu. Karena data kuliahnya harus diisi terlebih dahulu. Nah, ini berarti sudah terjadi anomali. Mau memasukkan suatu data nggak bisa hanya karena satu data, apalagi itu merupakan primary key-nya belum terisi. Nah, kemudian yang kedua ada anomali untuk pengubahan data. Nah, ini terjadi jika pada saat perubahan sejumlah data gitu ya, uh, tidak seluruhnya ikut berubah gitu. Jadi misalnya ada pemasok gitu ya, namanya Kartika, kotanya Jakarta, barangnya adalah monitor, jumlahnya adalah 10 gitu. Nah, terus ada Citra gitu ya, dia di Bandung, dia shift drive dan jumlahnya adalah 4. Ada Chandra, kemudian ada Citra lagi dengan kota yang sama, Bandung. Nah, ketika Citra ini pindah ke Bogor gitu ya. Nah, di sini ada 2 data seharusnya yang berubah gitu karena dalam satu data itu ternyata citranya berulang gitu, data yang sama. Nah, ketika Citra pindah ke Bogor, ternyata satu data ini belum bisa berubah gitu. Jadi yang berubah hanya satu data saja. Nah, itu sudah terjadi anomali pengubahan data. Jadi seharusnya Citra ini nggak berulang gitu. Kalau misalnya dia berulang, ada kemungkinan terjadi seperti ini. Ketika kita mau merubah salah satu entah kota atau misalnya barangnya atau misalnya jumlahnya gitu ya. Ini salah satu aja yang terupdate gitu atau salah satu saja data yang berubah gitu. Nah, sedangkan data satunya ada kemungkinan belum berubah gitu. Nah, di sini sudah terjadi anomali gitu. Jadi kalau mau database-nya benar-benar optimal gitu, Citra ini seharusnya tidak berulang. Hanya satu data saja untuk setiap masuk. Nah, kemudian ada anomali penghapusan data gitu. Jadi apabila misalnya satu baris tidak terpakai dihapus dan akibatnya ternyata ada data lain yang hilang. Nah, misalnya di sini ada nomor siswa, ada nama kursusnya bahasa Inggris, ada biaya 60.000 gitu. Terus ada data lagi nomor siswa 10, dia nama kursusnya bahasa Perancis dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ngapus ini, siswanya mau kita hapus gitu. Misalnya nomor siswa 20 mau kita hapus. Nah, sedangkan nama kursus bahasa Jepang itu hanya dimiliki oleh si nama siswa 20 gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa lagi menyimpan nama kursus bahasa Jepang gitu. Jadi cuma ada bahasa Inggris, Perancis, sama Mandarin aja. Nah, ini sudah terjadi anomali gitu. Seharusnya ketika data dihapus, data Premiere tidak ikut terhapus gitu. Apalagi data yang hilang itu adalah data kunci gitu atau data yang wajib seharusnya ada. Nah, untuk menghilangkan anomali-anomali ini gitu, maka kita butuh yang namanya normalisasi.
Jadi normalisasi di sini adalah sebuah teknik gitu ya, sebuah teknik untuk membentuk struktur relasi yang lebih baik lagi gitu. Jadi dia adalah sebuah proses kita bagaimana cara untuk membagi dia menjadi beberapa tabel. Jadi sebenarnya di sini normalisasi ini mungkin istilahnya terlihat susah gitu, tapi sebenarnya di sini hanya membagi dari satu tabel itu menjadi dipecah lagi beberapa tabel sehingga tabel tersebut menjadi lebih optimal gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gini. Jadi ada relasi yang tidak normal gitu. Jadi ada ID personil, ada tanggal lahir, dan ada karakteristik gitu. Nah, di sini karakteristiknya ternyata nyimpen banyak data gitu. Jadi dari ID personil I102, tanggal lahirnya 17 Januari, tingginya 162, beratnya 50, rambutnya hitam. Nah, ini udah disebut tidak normal gitu. Jadi satu data seharusnya hanya menyimpan satu saja gitu ya, satu atribut satu data saja gitu. Nah, itu dianggap lebih normal karena ketika ada tiga seperti ini gitu, kita akan sulit untuk melakukan perubahan data kalau misalnya nanti berikutnya akan ada perubahan data. Nah, jadi dia akan berubah jadi yang relasi normalnya dia akan bikin ID personil, tanggal lahir, nah tinggi, berat, sama rambut kita jadikan satu atribut sendiri gitu. Jadi akan ada atribut tambahan bukan karakteristik lagi, yaitu tinggi, berat, dan warna rambut. Nah, ini salah satu contoh saja untuk normalisasi. Nanti untuk normalisasi ini akan ada aturannya gitu ya. Nah, atau misalnya seperti ini gitu ya, ada nomor proyek, nomor pegawai, golongan, dan besar gaji gitu. Jadi banyak ada data yang bernilai ganda gitu. Jadi misalnya di sini nomor pegawainya ada pegawai 1, pegawai 2, pegawai 6 gitu ya dalam satu proyek. Jadi kalau kita misalnya mau melakukan perubahan, oh ternyata pegawai 2 udah nggak di proyek itu lagi. Nah, itu akan akan sulit untuk mengubah ini gitu. Nah, itu contoh lain dari tabel yang tidak normal gitu ya. Nah, sekarang tujuannya apa? Kita akan mengatur gitu ya, mengatur sejumlah data sehingga meminimalkan jumlah data yang berulang. Nah, itu tujuan utamanya. Jadi, data bisa lebih cepat diakses, data lebih efisien, data dan juga dia lebih integritas. Jadi, kalau kita merubah satu data, data lain pasti ikut berubah gitu, atau nggak ada data yang berbeda gitu. Jadi, satu tinggal di Bandung, yang satu citranya tinggal di Bogor. Nggak ada yang seperti itu lagi. Nah, dan di sini terakhir adalah mengurangi timbulnya null value. Nah, untuk tekniknya gitu ya, nanti akan kita bagi menjadi beberapa langkah gitu. Jadi akan ada pengujian gitu ya, apakah dia ada kesulitan untuk anomali gitu dan sebagainya. Nah, baru kita lihat lagi langkah-langkahnya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya kita akan ada namanya bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, ketiga, dan sebenarnya sampai kelima. Cuman untuk materi ini kita hanya akan belajar sampai bentuk normal ketiga saja gitu. Jadi pertama akan ada tabel dengan atribut bernilai ganda, kemudian kita akan membuang atribut bernilai ganda, itu akan menjadi bentuk normal pertama. Nah, kemudian ada namanya dependensi parsial, kita buang, dia akan menjadi bentuk normal kedua. Kemudian ada dependensi transitif, kita buang, dia akan menjadi bentuk normal ketiga gitu. Sedangkan anomali yang lain kalau masih ada gitu ya, itu sebenarnya ada bentuk normal keempat dan kelima gitu ya. Nah, itu sudah membuang dependensi untuk multi value. Nah, bentuk normal pertama ini sering kita sebut dengan 1NF gitu. Jadi sebutannya adalah 1NF gitu. Jadi kalau misalnya suatu tabel sudah mencapai keadaan seperti ini gitu ya, dia akan disebut dengan 1NF. Jadi apa sih keadaan 1NF? Di sini adalah relasi tidak mengandung atribut yang bernilai ganda. Jadi setiap baris ataupun setiap kolom dia hanya memiliki satu data gitu. Jadi misalnya contohnya kayak gini. Ada tabel dengan NIP, nama, jabatan, bahasa asing, dan tingkat. Nah, ini bahasa asing di sini masih ada dalam satu tabel, yaitu si Andi Akbar, dia punya Inggris dan Jerman. Jadi di sini masih belum bisa dikatakan normal gitu. Bagaimana cara untuk mencapai bentuk normal pertama? Setiap relasi itu tidak boleh mengandung atribut yang bernilai ganda. Makanya di sini masih belum bisa disebut dia mencapai bentuk normal pertama. Nah, begitu juga tingkat di sini masih ada aktif sama pasif gitu. Jadi ada dua data gitu ya. Nah, di sini tidak ada data yang harus, kalau misalnya kita mau mencapai 1NF, tidak boleh ada data yang berulang, semua atribut juga harus sudah bergantung pada primary key, jadi nggak ada tabel yang tidak memiliki primary key. Nah, itu juga termasuk 1NF gitu. Jadi
datanya harus dibentuk dalam satu record demi satu record. Terus tidak ada atribut yang bernilai ganda dan semuanya harus memiliki primary key gitu. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan semua database, semua tabel sudah memiliki primary key terlebih dahulu. Nah, kemudian gimana cara merubah data yang tadi gitu? Cara merubah data yang tadi adalah kita akan mengatur setiap kolomnya bernilai berisi satu nilai. Jadi yang sebelumnya, Andi Akbar di sini staff, dia bahasa Inggrisnya adalah asingnya adalah Inggris dan Jerman gitu ya. Kemudian tingkatnya untuk bahasa Inggris itu aktif dan bahasa Jerman itu pasif. Jadi kita akan rubah dia menjadi 2 kolom gitu ya. Kita ulang kolomnya. Jadi nomor pertama 187 Andi Akbar staff Inggris aktif. Kita isikan lagi 187 Andi Akbar staff Jerman pasif. Gitu. Jadi semua kolomnya gitu ya, ataupun semua barisnya di sini sudah satu-satu gitu. Jadi nggak ada lagi yang satu kolom ataupun satu baris dia memiliki lebih dari satu nilai. Gitu. Nah, kemudian untuk contoh lainnya gitu ya. Jadi misal di sini ada nomor pesan, tanggal pesan, item 1, item 2, item 3, item 4, dan total gitu ya. Nah, di sini kelemahannya apa? Memang semua data sudah satu-satu gitu ya. Jadi tidak ada data yang bernilai ganda di sini. Cuman masih banyak null value-nya. Ingat tadi di 1NF dia akan mengurangi gitu ya, mengurangi data yang berulang, habis itu data yang tidak bergantung pada primary key gitu, dan dia pengennya satu record itu akan ditulis satu demi satu gitu. Jadi yang kayak gini ini masih banyak null value-nya, masih banyak yang kosong gitu. Nah, di sini juga kita rubah di 1NF gitu. Jadi untuk memenuhi bentuk normal pertama gitu ya, kita bisa merubahnya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ada pembelian gitu ya, tanggal pesan kita tulis per itemnya. Kalau misalnya seperti ini akan banyak kosongnya. Jadi kalau misalnya dia nggak beli sampai 4 item gitu ya, cuman 2 item kayak ini, 2 item laginya akan kosong. Jadi ada null value gitu. Nah, di sini kita rubah untuk memenuhi bentuk normal pertama gitu ya. Jadi ada nomor pesannya, tanggal pesan, itemnya P1 gitu. Jadi kalau dia emang beli 2 ya 2 aja ditulis. Kalau beli 4 ya 4 ditulis gitu. Nah, cuman di sini masih ada kemubaziran data gitu ya, atau redundancy. Sini bisa kita lihat total masih berulang gitu ya. Jadi untuk setiap datanya total ini akan berulang gitu ya. Misalnya ada 4 item ya akan ada 4 total yang sama. Terus tanggalnya juga masih berulang. Begitu juga dengan nomor pesan. Nah, di sini tapi dia sudah memenuhi untuk normal pertama. Jadi kalau misalnya kita bilang yang mana tabel untuk bentuk normal pertama, yang ini sudah memenuhi bentuk normal pertama. Begitu juga yang sebelumnya. Jadi yang ini dia ini sudah memenuhi bentuk normal pertama. Jadi kalau misalnya cuma sampai normalisasinya sampai 1NF ini sudah berhasil gitu ya. Jadi sudah dia memiliki bentuk normal pertama. Nah, kemudian untuk bentuk normal kedua gitu ya. Jadi bentuk normal kedua itu apa? Kalau misalnya dia sudah memenuhi bentuk normal pertama dan atribut yang bukan primary key sudah tergantung penuh pada primary key-nya. Jadi di sini kita nggak bisa melakukan langkah-langkah itu loncat. Kita harus pastikan dulu, oh ini sudah memenuhi bentuk normal pertama. Kalau misalnya sudah memenuhi, baru kita bisa lanjut ke bentuk normal kedua. Jadi misalnya yang tadi data yang pertama ini gitu ya, karena dia belum memenuhi bentuk normal pertama, ini nggak bisa kita langsung lakukan bentuk normal kedua gitu. Jadi ini harus dirubah dulu menjadi seperti ini. Udah dia bentuk normal pertama, baru kita rubah lagi untuk bentuk normal kedua gitu. Kalau misalnya ternyata dari awal data yang kita dapatkan sudah seperti ini, berarti dia sudah memenuhi bentuk normal pertama. Kita tidak perlu ubah apa-apa lagi gitu. Nah, itu tergantung dari datanya. Nah, apa ciri-ciri dari 2NF? Dia atribut yang bukan primary key, dia harus memiliki ketergantungan sepenuhnya pada atribut primary key-nya. Jadi misalnya kita lihat contoh gitu ya. Nah, di sini ada NIP, ada nama, ada jabatan, ada bahasa asing, ada tingkat gitu. Jadi ada namanya Andi Akbar, jabatannya adalah staff, bahasa asing adalah Inggris, dan tingkatnya adalah aktif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nama dan jabatan ini akan tergantung pada NIP-nya. Jadi namanya Andi Akbar, NIP 187 itu namanya pasti Andi Akbar gitu, dan jabatannya adalah staff. Jadi mereka tergantung pada NIP. Gitu. NIP ini adalah primary key-nya.
Nah, bagaimana dengan tingkat? Kita lihat di sini tingkat, apakah dia tergantung juga dengan NIP? Iya, tapi kalau misalnya cuma NIP aja dia nggak bisa mengatakan tingkatnya. Jadi misalnya 187 Andi Akbar, oh tingkatnya aktif. Aktif apa? Kita belum tahu. Nah, di sini dia juga tergantung sama bahasa asing gitu. Jadi tingkat di sini nggak bisa berdiri sendiri hanya dengan NIP saja gitu. Sedangkan nama dia bisa bergantung pada NIP saja. Jabatan dia bisa bergantung pada NIP. Nah, bahasa asing juga bisa tergantung pada NIP-nya gitu. Nah, sedangkan kalau tingkat, dia juga bergantung pada bahasa asing, nggak cuman sama NIP aja gitu. Nah, kita nggak bisa menentukan, oh 187 tingkatannya apa. Nah, tergantung bahasa asingnya Inggris apa Jerman. Kalau misalnya Inggris, tingkatnya aktif. Kalau misalnya Jerman, tingkatnya pasif. Gitu. Jadi kita harus melihat juga bahasa asingnya. Nah, akhirnya di sini ada dua yang terbentuk dependensi gitu. Jadi nama dan jabatan akan tergantung pada NIP, sedangkan tingkat akan tergantung pada NIP dan bahasa asingnya. Gitu. Nah, di sini ini yang bisa kita pecah. Gitu. Nah, akhirnya untuk bentuk normal kedua kita bisa pecah seperti ini. Gitu. Jadi tabel pertama gitu ya. Tabel pertama adalah NIP, nama dan jabatan. Sedangkan tabel kedua adalah NIP dan bahasa asing dan tingkat. Sehingga kita bisa lebih melihat sehingga semua tabelnya gitu ya, semua datanya itu sudah tergantung pada primary key-nya gitu. Jadi misalnya di sini nama jabatan sudah tergantung pada NIP gitu. Nah, di sini bahasa asing sama tingkat sudah tergantung pada NIP gitu. Jadi sudah saling tergantung pada primary key-nya gitu. Nah, ini yang bisa kita pecah kembali. Ini disebut sudah memenuhi bentuk normal kedua. Nah, untuk bentuk normal ketiga, jadi untuk normal ketiga ini adalah atribut yang bukan key tidak tergantung transitif pada primary key-nya gitu. Nah, contohnya nanti ciri-cirinya adalah dia harus berada pada normal kedua gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin normal ketiga, yang ini harus terpenuhi dulu yang di bawah gitu. Jadi tabel yang di atas ini adalah tabel untuk bentuk normal pertama. Nah, kapan dia dinyatakan sudah bentuk normal kedua adalah ketika dia sudah menjadi yang di bawah. Jadi akan ada dua tabel gitu. Jadi yang pertama NIP nama jabatan, yang kedua adalah NIP bahasa asing tingkat. Nah, ini sudah memenuhi normal kedua. Saat sudah memenuhi normal kedua, baru kita bisa lanjut ke normal ketiga gitu. Nah, normal ketiga di sini contohnya seperti ini. Jadi misalnya di sini ada tabel kuliah, ruang, tempat, dan waktu gitu. Jadi nah, di sini bukan lagi tergantung pada primary key, tapi dia tergantung pada yang bukan primary key. Nah, contohnya gini, jadi misalnya ruang sama waktu itu kan tergantung sama kuliah. Jadi misalnya kuliahnya jaringan komputer, ruangannya ada di Merapi, dan waktunya adalah Senin gitu. Nah, tapi tempat ini bukan bergantung pada kuliah, jadi bukan dia langsung bergantung pada jaringan komputer gitu. Jadi misalnya kuliah jaringan komputer, tempatnya Gedung Utara, nggak langsung seperti itu gitu. Jadi yang bergantung secara langsung itu adalah ruangnya. Ruangnya adalah Merapi, pengantar basis data Merbabu gitu. Terus tempat ini bergantungnya sama apa? Sama ruang. Jadi kalau ruang Merapi, tempatnya ada di Gedung Utara. Kalau ruangannya Merbabu, tempatnya ada di Gedung Utara gitu. Nah, di situ tempat dia bergantung sama ruang bergantung sama kuliah gitu. Jadi ada ketergantungan secara transitif gitu. Jadi tempat ini bergantung sama ruangnya bergantung sama kuliahnya padahal adalah sebuah primary key. Nah, terus caranya gimana? Di sini kita bisa ubah gitu ya. Jadi di sini kita bisa bagi gitu ya. Jadi kuliah dan ruang dan waktu dia akan menjadi satu tabel gitu. Jadi satu tabel yang berisikan kuliah, ruang sama waktu gitu. Sedangkan satu tabel lainnya adalah ruang sama tempat. Nah, ini bisa menjadi satu tabel sendiri gitu. Nah, itu baru kita akan bisa memenuhi bentuk normal ketiga. Nah, contoh lain lagi gitu ya. Misalnya ada ID pelanggannya adalah A001, namanya Andi, salesman-nya adalah Farkan dan areanya adalah Jawa Tengah. Nah, di sini nama dan salesman gitu. Jadi si Andi gitu ya, nama pelanggannya adalah Andi, sedangkan salesnya adalah si Farkan. Itu bergantung sama ID pelanggannya gitu. Sedangkan area bukan bergantung pada ID pelanggan, tapi dia bergantung sama siapa salesman-nya. Kalau misalnya Farkan berarti areanya di Jawa Tengah. Kalau misalnya Agus berarti areanya ada di Jawa Barat.
Nah, ini sama ketergantungannya, jadi nama sama salesman bergantung pada ID pelanggan, sedangkan area bergantungnya sama salesman. Nah, di sini bisa kita pecah gitu. Jadi, ID pelanggan nama salesman akan menjadi satu tabel, salesman dan area akan menjadi satu tabel. Nah, itu jadi akan seperti ini gitu ya. Yang tadi kuliah gitu ya, kuliah ruang waktu menjadi satu tabel, ruang sama tempat akan menjadi satu tabel. Nah, primary key di sini dia akan menjadi ruang gitu ya, primary key untuk tabel kedua. Begitu juga seterusnya untuk yang tadi pelanggan sama salesman gitu ya. Pelanggan di sini akan ada ID pelanggan yang menjadi primary key gitu ya, sedangkan yang berikutnya salesman ini akan menjadi sebuah primary key. Nah, mungkin di sini gitu ya. Di sini dia baru memenuhi bentuk normal ketiga. Jadi kalau misalnya nanti ada satu tabel di awal gitu ya, ketika kalian harus mengubah gitu menjadi bentuk normal ketiga, kalian harus memastikan per tahap. Ubah dulu dia menjadi bentuk normal pertamanya. Kalau misalnya sudah berhasil gitu atau sudah memenuhi, baru ubah menjadi bentuk normal kedua. Kalau sudah memenuhi bentuk normal kedua, baru ubah lagi menjadi bentuk normal ketiga, begitu seterusnya. Gimana kalau tabelnya dari awal sudah memenuhi bentuk normal ketiga? Ya, tinggal kalian sebutkan saja, oh ini sudah memenuhi bentuk normal pertama, normal kedua, dan normal ketiga. Alasannya adalah ini, gitu. Jadi, tidak perlu semua tahap itu dilakukan. Bisa jadi ada satu tahap yang dilewatkan, gitu. Jadi, oh ini sudah bentuk normal kedua, ini juga sudah memenuhi bentuk normal ketiga, karena tidak ada yang bisa dipecah lagi. Nah, itu bisa terjadi, gitu ya. Nah, itu mungkin mengenai normalisasi, gitu ya.